Nah, ini dalam tataran teknis, membaca wajah dan membaca jiwa ini mohon penjelasan lebih lanjut dari Buya. Dengan keawaman saya sebagai, ya boleh dibilang yang dalam proses belajar, tentu membaca wajah dan membaca jiwa ini perlu bimbingan-bimbingan teknis dan indikator-indikator bagian apa yang dibaca dan dengan melalui apa yang membaca. Itu saja Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dik, ada dua analisa yang dapat diambil dari gelombang kita malam hari ini tentang knowledge bisa diperoleh dengan buku dan skill melalui wajah dan jiwa. Penjelasannya Buya. Iyalah. Jadi ketika kita membaca buku, mencari ilmu pengetahuan, tidak lepas hanya dua, ada deduksi dan induksi. Kemudian caranya dengan mengumpulkan berbagai circumstances, menyusun premis-premis, mengambil kesimpulan, melakukan analogi, penelitian, ya dan sebagainya, lalu menghasilkan ilmu pengetahuan. Itu standar. Ketika diuji berulang-ulang hasilnya sama, lalu dibuatlah menjadi kaidah umum. Itulah namanya ilmu pengetahuan. Nah, tetapi ilmu pengetahuan tetap saja akan ada celah-celah, ya, ada bukti-bukti baru, akan kelemahan kita dalam mengambil kesimpulan dalam konklusi-konklusi dalam pengetahuan. Sehingga apalagi ilmu sosial, ekonomi, politik, ilmu pasti yang disebut ilmu pasti, ilmu fisika, setiap saat selalu direvisi. Berarti ada celah-celah yang menunjukkan kekurangan kita dalam mengamati materi itu sendiri, ya kan? Nah, itu kita menambah pengetahuan luar biasa. Nah, membaca wajah ini adalah namanya juga emotional question. Yang pertama disebut dengan intelligence question. Nah, emotional question itu adalah membaca wajah seseorang, situasi, kondisi, lingkungan, masyarakat dan sebagainya, dari sisi antropologi, sisi sosiologi dan sebagainya, membuat kita menjadi cerdas, tidak gegabah. Jadi melihatnya dari sudut yang lebih banyak. Nah, kemudian membaca jiwa ini banyak sekali. Artinya semakin kita melihat sesuatu, kita pandang dari sudut pandang yang berbeda-beda, dari sisi sosiologis, dari sisi psikologis, dari sisi politis, sisi ekonomi, sisi sosial, sisi budaya, sisi agama, sisi nilai-nilai dan sebagainya, historis. Nah, semakin banyak sudut pandang yang kita tinjau, maka kita akan semakin bijaksana. Nah, itulah membaca jiwa itu adalah dari memandang sesuatu dari sudut psikologis. Kita tidak akan bisa menghukum seseorang secara bijaksana kalau kita tidak melihat dari sudut psikologisnya. Anda melakukan kesalahan, maaf, saya bisa menghukumnya ketok palu, Anda melakukan pasal ini. Tetapi kalau kita membaca jiwa, kenapa Anda melakukannya? Ya kan? Oh, ternyata dia dalam keadaan stres. Ya, istri minta cerai, mobil ditarik, ya, diancam PHK, ya kan? Dan semacam itu, ya. Sehingga Anda melakukan semacam itu, saya akan bercermin pada diri sendiri. Saya juga ketika menghadapi situasi dan kondisi semacam itu, saya juga bisa melakukannya. Nah, disitulah makanya ada makanya psikotes itu apa? Tes psikologi ya. Itu juga sebelum kita menghukumi seorang tindak kriminal, itu kan ada di tes psikologi dulu. Sebab itulah yang akan mempertimbangkan kebijaksanaan kita. Saya kira mungkin itu tinjauannya, mungkin kalau kita ibaratkan sama seperti intelligent question
emotional question dan spiritual question. Kira-kira begitulah kira-kira Pak. Terima Baik. kasih Pak ya. Ya, iya, iya. Ya, terima kasih untuk Pak Dik-Dik yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang knowledge dan skill, kemudian juga dipaparkan secara rinci oleh Buya pada malam hari ini.